Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami di channel Umar Zaki, tempat untuk kita saling berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Di kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk membahas soal dari tryout P3K yang pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang statistika dan kombinatorika. Mari kita bersama-sama menyimak soal berikut ini. Soal yang pertama, dari 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Banyaknya cara menyusun rangkaian bunga tersebut. Nah, berarti kita disediakan 7 tangkai bunga. Jadi kita punya 7 tangkai bunga, kemudian akan dipilih 3 di antaranya. Nah, di sini kan pilihannya ada 2. Apakah kita akan menggunakan konsep permutasi atau kombinasi dalam menyusun bunga ini? Nah, kalau kita perhatikan redaksi soalnya, kita dapat mengetahui bahwa bunga-bunga yang diambil itu hanya warnanya berbeda. Untuk urutannya tidak diperhatikan. Berarti kalau demikian kita akan menggunakan konsep kombinasi, karena kombinasi itu adalah mengambil K unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Dalam hal ini, karena kita akan memilih 3 dari 7 yang tersedia, berarti kombinasi 3 dari 7. Nah, rumus kombinasi itu sendiri kan N faktorial, berarti 7 faktorial, dibagi dengan K faktorial, 3 faktorial, kemudian dikali N kurang K faktorial, berarti 7 dikurang 3 faktorial. Hasilnya 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ini kita uraikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Habis dengan ini. Sisa 7 kali 5 adalah 35. Jadi banyaknya cara bagi kita untuk menyusun rangkaian bunga tersebut adalah 35 cara. Soal selanjutnya tentang peluang. Jadi peluang itu kalau ada kejadian A, maka PA itu sama dengan NA dibagi dengan S. Oke, ini konsep peluang. Kita lihat soalnya. Jadi dari rapat dihadiri oleh tokoh masyarakat, di mana tokoh masyarakat itu terdiri atas Karang Taruna, itu ada 4 orang. Kemudian tokoh lintas agama, itu 3 orang. Dan kadus, ya, kepala dusunnya 3 orang. Kita perhatikan seusai rapat 3 orang keluar dari ruangan dan tidak kembali lagi. Jika 2 orang yang pertama keluar adalah tokoh lintas agama dan kepala dusun, maka peluang orang keluar urutan ketiga dari unsur anggota Karang Taruna adalah. Oke. Jadi yang keluar adalah tokoh lintas agama sebanyak 1 orang. Kemudian kepala dusun juga keluar 1 orang. Berarti ini sisa 2 orang. Ini juga sisa 2 orang. Nah, yang ditanyakan adalah peluang orang yang keluar di urutan ketiga dari unsur Karang Taruna. Berarti jika A itu adalah kejadian keluarnya Karang Taruna di urutan ketiga, maka tentu NA-nya itu adalah 4. Kenapa? Karena masih ada 4 orang anggota Karang Taruna yang masih tersisa di dalam ruangan. Dibagi dengan semuanya. Semua yang masih tersisa di dalam ruangan. Berarti di sini 4 orang, karena masih ada 4 orang Karang Taruna, dan keseluruhan, dibagi dengan keseluruhan. 4 tambah 2 tambah 2, 8. Berarti jawabannya adalah 1/2.
Oke, soal selanjutnya sudah masuk di statistika. Ini diminta untuk mencari modus dari data yang disajikan dalam bentuk OGIF. Jadi OGIF yang kita lihat ini adalah OGIF positif eh, yang berasal dari dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kalau kita lihat ini ada 30,5, ini 2, artinya ada dua data yang nilainya kurang dari 30,5. Kemudian di sini ada 8 data yang nilainya kurang dari 40,5. Kalau di sini ada 18 data yang nilainya kurang dari 50,5. Artinya dari 30,5 sampai 40,5 itu ada 6 data. Karena di sini ada 2 data. Nah, dari 40,5 sampai 50,5 tentu ada 18 kurang 8. 10. Di sini kita akan dapatkan 18. Di sini kita akan dapatkan 44. Di sini kita dapatkan 110 kurang 80. 30. Ini 110 kurang 120 kurang 110 berarti di sini 10. Nah, kalau ini kita coba tuliskan dalam bentuk tabel, maka dari 30,5 itu kan sebagai batas bawah, berarti sini 31 sampai 40. Ini frekuensinya adalah 6. Ini dari 30,5 sampai 40,5. Berarti ada sebelumnya ini. 20 sampai 30. Ini 2. Ya. Nilai. Kemudian dari 41 sampai 50. Dari 40,5 sampai 50,5 itu 50. Maaf. 10 ya. Sorry. 10. Kemudian 51 sampai 60 itu 18. Kemudian 61 sampai 70 itu 44. 71 sampai 80 itu 30. Kemudian 81 sampai 90 itu adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah modus. Modus kalau data berkelompok rumusnya adalah TB ditambah B1 dibagi B1 ditambah B2 dikali dengan C. Nah, apa itu modus? Modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak. Berarti kelas modusnya adalah ini. 61 sampai 70. Sebenarnya tanpa kita lihat ini, bisa kita tebak bahwa inilah kelas modus yang akan kita pilih. Karena kita lihat option-optionnya, itu semua terletak dari 61 sampai 70. Jadi langsung dari gambar saja, dari option saja kita bisa tahu bahwa inilah nanti jadi kelas modus. Sisa kita lihat berapa frekuensinya di sini. Ya, tapi tidak apa-apa, kita jelaskan saja konsepnya. Nah, dari sini, dari kelas modus ini, kita pahami tepi bawah, ada juga buku yang mengatakan batas bawah, itu adalah 61 dikurang 0,5. Yang ini, ambil 60,5 tambah B1. B1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 44 kurang 18. Ini berarti 26. Jadi ini 26 per 26 ditambah. B2. B2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 44 kurang 30. Berarti B2 ini hasilnya adalah 14. Ini 14. C itu panjang kelas. Bisa kita hitung dari 70,5 dikurang 60,5. Bukan 70 kurang 61. 70,5 dikurang 60,5 itu 10. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Sisa kita selesaikan. 60,5 ditambah 26. 26 tambah 14, 40 kali 10. Ini habis. 60,5 ditambah 6,5. Jadi hasilnya adalah 67,0. Jawabannya adalah bagian A. Oke, selanjutnya masih soal statistika. Di sini yang dihitung adalah
median dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, kita tulis dulu rumusnya median. Median itu sama dengan di bawah ditambah 1/2 N kurang F besar dibagi dengan F kecil dikali dengan C. Nah, kita perlu untuk menentukan dulu kelas mediannya. Langkah yang bisa kita gunakan adalah menghitung jumlah dari seluruh frekuensi kelas yang ada, 2 tambah 6, tambah 10, tambah 18, tambah 44, tambah 30, tambah 10. Tetapi kalau kita mau gampang, lihat saja optionnya. Coba lihat optionnya, 65, 65, 66, 65, itu semua ada di sini. Otomatis kita bisa menebak bahwa ini adalah kelas mediannya. Tapi jika kita kesulitan menentukan itu, maka kita menentukan letak median dengan menggunakan rumus 1/2 dikali N tambah 1. Ya, N-nya sendiri adalah jumlah dari 2, 6, 10, 18, 44, 30, dan 10. 120. 1/2 kali 120 tambah 1 berarti 60,5. Artinya, nilai median itu terletak di antara data ke-60 dan data ke-61. Dari kelas pertama ke kelas kedua itu ada 2 tambah 6 data. Ada 8 data, sampai di sini ada 18 data, sampai di sini adalah 36 data. 36 tambah 44 itu berarti 80. Di sini kalau saya jumlahkan ini 36 semua. Kalau saya tambah lagi dengan kelas ini, jumlahnya semua 80. Berarti data ke-60 dan 61 itu ada di kelas ini. Ini namanya kelas median. Ya. Makanya ini yang kita ambil sebagai kelas median. Nah, jika memang kita kesulitan menentukan letak mediannya. Tetapi kalau kita mau cepat, ya lihat saja option-optionnya. Ternyata semua option itu ada di kelas ini. Maka ini yang menjadi kelas median. Berarti kelas median itu adalah 61 sampai 70. Nah, sekarang kita langsung masuk. Median itu sama dengan TB tepi bawah 61 kurang 0,5, 60,5. Ditambah 1/2 N. N itu jumlah seluruh data. Tadi kita sudah hitung 120 kurang F. F itu adalah jumlah frekuensi seluruh kelas sebelum kelas median. Ini adalah kelas median, kelas sebelumnya adalah yang ini. Kita jumlahkan frekuensinya 2 tambah 6 tambah 10 tambah 18. Hasilnya adalah 36. Jadi F-nya di sini adalah 36. Dibagi dengan F kecil. F itu adalah frekuensi kelas median. Berarti 44 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas ini kan tepi bawahnya adalah 60,5, tepi atasnya adalah 70,5. Ini dikurangi jadi panjang kelas. Bukan 70 kurang 61. Bisa juga kalau mau gampangnya 80 kurang 70, 71 kurang 61, atau dikurangi 60, bisa juga dengan cara seperti itu. Yang inti di sini adalah kita ketahui bahwa panjang kelasnya itu adalah 10 dari 70,5 dikurang 60,5. Nah, kita sudah hitung. 60,5 ini 60 kurang 36 per 44 kali 10. Hasilnya 60,5 ditambah 60 kurang 36 berarti 24 per 44 kali 10. Hasilnya 60,5 ditambah masing-masing dibagi 4 berarti 6 per 11 kali 10. Selanjutnya 60,5 ditambah 6 kali 10, 60 bagi 11. Itu hasilnya adalah 5,45. Kalau kita jumlahkan adalah 65,95. Berarti mediannya adalah 65,95. Baik, kita masuk di soal yang terakhir. Jadi ada data hasil ulangan
Kemudian seorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi atau sama dengan nilai rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang tidak lulus. Jadi yang ditanyakan adalah yang tidak lulus. Syarat kelulusannya adalah nilainya lebih tinggi atau paling tidak sama dengan rata-rata. Nah, berarti X bar itu sebagai patokan, di mana X bar itu sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Apa ini? Fi kali Xi berarti perkalian antara nilainya dengan frekuensinya. Masing-masing pasangan kemudian dijumlahkan. Jadi kita akan dapat, kalau ini kita tulis dulu ya. 5, 6, 7, 8, 9, ini 11, ini nilainya, ini F-nya, F-nya ya. 11, 21, 49, 23, dan 16. Ini kita kalikan dulu. Fi kali Xi berarti 5 kali 11, itu 55. Ini Fi kali Xi. 55, 6 kali 21 berarti 126. Selanjutnya 7 kali 49 itu 343. 8 kali 23, 38. 184 ya. Nah, kemudian ini 144. Nah, sigma Fi Xi berarti kita jumlahkan 55 tambah 126 tambah 343 tambah 184 tambah 144. Hasilnya adalah 852. Kemudian sigma Fi berarti jumlahannya ini. Jumlah frekuensi 11 tambah 21 tambah 49 tambah 23 ditambah dengan 16. Kalau 21 dengan 49 berarti 70. Ini 39 tambah 11 berarti jadi 50. Nah, 50 tambah 70 120. Berarti sigma Fi-nya itu adalah 120. Sekarang 852 bagi 120. Bentar, hasilnya adalah 7,1. Berarti rata-ratanya adalah 7,1. Atau dengan kata lain, syarat kelulusannya adalah seorang siswa itu dinyatakan lulus kalau nilainya adalah 7,1 ke atas. Berarti ini akan menjadi tidak lulus, ini tidak lulus, ini lulus, ini lulus. Nah, sekarang angka 7 apakah tidak lulus atau lulus? Ya, kita lihat saja mana lebih besar 7,1 dengan 7. 7 itu lebih kecil daripada 7,1, berarti kategori tidak lulus. Sekarang pertanyaannya, banyaknya peserta yang tidak lulus. Ya, kita jumlahkan saja. 5 tambah 6. Salah ya. Bukan ini yang dijumlah. 11 ditambah 21 ditambah 49. 11. Maka jumlah yang tidak lulus itu adalah 11 tambah 21 tambah 49. Hasilnya adalah 81. Demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Tetap berikan doa dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan berikan komentar untuk perbaikan video ke depannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.